Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di pertemuan berapa ini? 9 ya? 9 setelah UTS. Jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perangkat lunak aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi Microsoft Word kita anggap selesai, dan kalian semua saya anggap sudah paham ya fungsi-fungsi utama dari Microsoft Word. Jadi kita sekarang akan belajar Microsoft Excel dari paling dasar ya, dari paling fundamental, apa-apa saja fungsinya dan fitur-fitur dasarnya yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, seperti itu. Jadi fundamentalnya harus dapat dulu untuk mahir di sebuah aplikasi ya. Oke, jadi pada pelajaran kali ini kita akan belajar memulai menggunakan Excel, workspace dan navigation, workbook, table dan data, dan melaksanakan perhitungan sederhana. Nah, jadi fungsi utama dari Microsoft Excel ini adalah perhitungan ya, atau angka-angka, data-data angka ya, yang dimana kita dapat dengan mudah memanipulasi data, mau perhitungan, perkalian, pembagian dan sebagainya ya. Bisa juga dengan persentase, chart, data-data penelitian, bahkan sampai multi regresi linear juga bisa. Nah, jadi kita akan belajar dasarnya dulu. Jadi Microsoft Excel adalah aplikasi lembaran yang kuat dan memiliki fitur untuk menghitung, membuat gambar, pivot tables, dan bagan, dan program makro. Semua aplikasi Office yang dipasang di komputer dapat ditemukan melalui menu Start. Lalu Excel pun dapat ditemukan dalam folder Microsoft Office pada menu Start Windows. Ya, jadi jika kalian sudah install Microsoft Excel-nya, Microsoft Office, pasti tersedia juga Microsoft Excel-nya. Jadi jika belum ada di desktop, kalian bisa lakukan pencarian di menu Start Window. Ada beberapa cara untuk menjalankan aplikasi Excel. Yang paling umum adalah melalui Start Window ya, seperti kolom pencarian ya. Ketika ada Excel, maka akan tampil mau 2013, 2010, 2007 atau 2016. Silahkan saja, tapi saya rekomendasikan ya minimal 2010 ke atas ya, karena ini sudah 2020 ya. Workspace untuk Microsoft Excel 2016 tampak cukup rumit untuk pemula, tetapi sesungguhnya hal ini didesain agar mudah dipahami oleh sebagian orang. Untuk menguasai workspace ini, Anda harus mengaplikasikan pengetahuan dan mengeluarkan waktu untuk menggunakannya. Gambar riba ini menunjukkan dan menerangkan fungsi yang paling sering digunakan pada workspace. Nah, ini ada tampilan Microsoft Excel dari 2010, 2013, 2016, hampir sama ya seperti ini. Yang beda mungkin 2007. Jadi yang paling sering itu dilihat adalah menu ini ya. Ini dinamakan ribbon. Jadi yang seperti pita ini untuk tempat ada file, home, insert dan sebagainya, itu namanya menu ribbon. Lalu ini ada row number, kan ada sheet tab scroll button, ada horizontal scroll bar ya. Jadi ini untuk fungsinya untuk menggeser ke kanan atau ke kiri. Lalu yang ini ada zoom ya, jadi mau berapa persen penglihatan kita untuk data-data kita agar mudah dilihat, dan masih banyak lagi. Nah, akan kita bahas satu persatu ya, masuk ke programnya langsung nanti. Nah, ini ya deskripsi dari gambar yang ini tadi, jadi bisa kalian baca sendiri nanti ya, apa-apa aja deskripsi dan fungsi-fungsi dari
workspace tersebut. Nah, di sini yang paling banyak digunakan ya yang di menu ribbon. Di ribbon itu ada menu home, insert, page layout, formula, data, dan review. Jadi di menu home ini sama seperti di Microsoft Word ya. Jadi untuk format style huruf, style angka gitu ya, pewarnaan, formatting dan sebagainya. Jadi disinilah yang paling banyak digunakan untuk mengatur format, style komen, menambah, menghapus, dan taruh fungsi lain, dan perintah edit lembar kerja. Lalu selanjutnya ada menu insert untuk memasukkan sesuatu ya, seperti gambar, smart art, bagan, dan lain-lain. Lalu page layout untuk kita mengatur lembar kerja kita ataupun paper dan kertas kita, mau berapa marginnya ataupun ukuran kertasnya, seperti itu. Lalu formula kita gunakan untuk masukkan formula dan fungsi. Lalu data untuk jika Anda membutuhkan untuk mengunduh data dari sumber eksternal atau perlu untuk memvalidasi dan membuat format kondisional. Nah, jadi keseringan ini di data ini untuk apa ya? Untuk data-data penelitian ya, dengan menggunakan metode tertentu. Lalu review untuk menyunting fungsi seperti pengejaan, komen, dan proteksi. Lalu view untuk kita mengontrol tampilan dari lembaran kerja kita. Nah, ini adalah ribbon ya dari 2007 dan 2010 ke atas. Ini sampai yang 2013. Seperti yang Anda bisa lihat dari gambar di atas, ribbon dari Excel 2007 yang di bawah dan Excel 2003 hampir sama. Perbedaannya hanya pada 2007 akses dan fungsi pada tab file Anda perlu klik di logo Office. Nah, jadi di 2013 ketika mau mengklik file ya, mau mengklik ini, kita hanya perlu mengklik file gitu ya. Hampir sama tampilannya, tapi kita harus memakai yang terbaru seperti itu. Nah, kita akan membuat buku kerja baru ya, atau sheet baru. Biasanya ketika Anda membuka aplikasi Excel, sebuah lembar kerja kosong akan secara otomatis dimunculkan untuk Anda jika Anda inginkan untuk membuka sebuah lembar kerja baru atau menggunakan contoh yang tersedia. Anda perlu untuk menggunakan langkah-langkah berikut. Jadi kita bisa menggunakan lembar kerja kosong atau blank, atau menggunakan contoh-contoh yang tersedia gitu ya. Seperti klik file pada pojok di atas, pilih tombol new, mungkin lebih mengerti kalau kita praktek langsung ya. Jadi kita akan buka dulu Microsoft Excel-nya. Jadi di sini kita akan buka di menu pencarian ya, Microsoft Excel. Kebetulan punya saya 2016. Wait. Oke. Nah, jadi kita sudah masuk ke menu awal di Microsoft Excel-nya ya. Jadi kalau kita mau membuat yang blank workbook-nya, kita tinggal klik yang ini ya. Jadi akan dimulai dengan lembaran kosong.
atau kita ingin memulai pekerjaan kita dengan template atau contoh-contoh yang telah tersedia seperti format kalender, format company budget ya, atau seperti bagian-bagian statistik, atau invoice atau bill atau faktur ya, dan masih banyak lainnya. Jadi kita gunakan yang blank dulu ya. Oke, seperti ini tampilannya ya, sama seperti ini punya kita. Nah, jadi kalau mau membuka lembar kosong, Ctrl N akan terbuka. Jadi di sini adalah file Excel yang terakhir kita buka gitu ya. Jadi di sebelah sini kita klik dulu blank workbook. Oke, nah kita sudah masuk ke Microsoft Excel-nya ya. Nah, jadi yang harus kita pahami di Microsoft Excel ini kan basisnya worksheet ya, atau banyak penuh dengan kolom-kolom. Kita harus tahu dulu mana itu baris, mana itu kolom ya. Jadi kalau baris itu yang mana? Ini ya, 1, 2, 3 ini ke bawah. Ini namanya baris. Ini namanya baris. ABCD ini sampai seterusnya ini adalah kolom. Gitu ya. Jadi jangan lupa ini adalah baris. Ini adalah kolom. Nah, jadi kalau kita mengklik di sel manapun, itu dia ada lokasinya kalau kita bilang ya. Jadi di sini disebut C5. Ini ya C5. Kenapa C5, Pak? Karena dia ada di kolom C baris kelima. Jadi sel ini dinamakan sel C5. Dan begitu juga seterusnya. Ya, jadi harus bisa kita membedakan mana baris dan mana kolom. Oke. Nah, lalu ini adalah menu home, ada menu insert, menu page layout, formula, data, review, view, dan view. Oke, jadi kita akan belajar dasar dulu ya, sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Jadi kita buka dulu materi kita. Menjelajah dengan mouse. Mouse mengoperasikan sebuah pointer pada layar. Udah tadi ya, kita pakai mouse. Ini juga udah ya. Untuk mengatur scaling. Nah, di sini A2 ya, karena di kolom A dan di baris kedua. Gitu. Nah, ini menjelajah menggunakan keyboard. Jadi klik-kliknya itu bukan menggunakan mouse ya, tapi menggunakan keyboard arah-arah panahnya seperti itu. Jadi bekerja dengan angka dan data. Nah, jadi adapun tipe-tipe data yang ada pada Microsoft Excel ini ada banyak ya. Ini dia tipenya. Ada yang general, jadi bisa number, bisa teks ya. Ada yang number ini berarti khusus angka, currency, perhitungan accounting, juga perhitungan untuk accounting ya. Lalu format tanggal, format waktu, format persentase, format pecahan, dan sebagainya.
Jadi bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah operator dari Microsoft Excel ya. Jadi ada pun operator matematikanya itu ada fungsi pangkat, fungsi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih besar, sama dengan atau lebih kecil, atau sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, jadi ini adalah operator matematika yang dasar yang akan kita praktekkan pada lembar kerja Microsoft Excel kita. Jadi kita akan buat dahulu di sini ada dari mana tadi ya? Pangkat dulu ya. Pangkat, lalu perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, sama dengan ini dulu. Ada banyak cara ya untuk kita mengoperasikan formula ini. Misalnya di pangkat ini cara menggabungkan baris disorot lalu merge center, jadi akan menjadi satu baris. Nah, di sini kita akan berikan angka 2, di sini 4. Nah, kita akan memangkatkan ya 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi caranya itu adalah 2 diklik selnya ya, berarti langsung muncul dia A6. A6 itu ada alamat dari selnya, dan isi dari A6 ini adalah 2 ya. Lalu simbol dari pangkat tadi adalah ini ya. Lalu klik 4-nya, pasti yang akan muncul B6. Nah, seperti itu. Sama dengan A6 pangkat B6. Lalu jika sudah, diklik enter. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16, benar ya? 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi bisa kita kasih garis di sini. Nah, 2 pangkat 6 adalah 16. Nah, bisa juga caranya langsung ya, langsung. Caranya itu adalah kita langsung masukkan di selnya, tidak tanpa sorot-sorot seperti tadi. Jadi kalau kita mau buat 2 pangkat 4 bisa juga dengan cara 2, langsung tuliskan. Jangan lupa sama dengan terlebih dahulu untuk menyatakan formula ya. 2 pangkat 4. Nah, akan sama fungsinya 16 ya. Jadi tapi perkaliannya di sini semua dimasukkan angkanya. Tapi kalau di sini ya melalui sel-selnya yang dipangkatkan. Fungsinya sama saja, tergantung data kita nanti ya. Nah, misalnya kita mau ganti ini menjadi 5, maka dia juga akan otomatis mengikuti ya 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 menjadi 625. Kalau seperti ini bisa ya, cuman kita harus ganti dulu ininya gitu. Oke. Atau kalau datanya banyak, misalnya ini ada 3 pangkat 4 atau 2 pangkat 6, 1 pangkat 2 gitu ya, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 gitu misalnya. Jadi ke bawah itu kita tinggal tarik seperti ini saja, maka akan mengikuti yang atas ya. Jadi hanya perlu mengerjakan sekali, yang bawahnya tinggal otomatis seperti itu. Oke, sama juga ya kalau untuk perkalian. Untuk perkalian juga sama.
hanya lambangnya yang kita bedakan, misalnya 3 kali 4 misalnya, seperti pas foto ya. Oke, jadi kalau mau dikalikan itu 3 atau di 6 dikali 4, itu enter, seperti itu ya, dan seterusnya untuk perkalian. Nah, jadi cukup mudah untuk awal ini ya, yang simple-simple. Begitu juga untuk pembagian, penjumlahan, pengurangan ya, atau sama dengan atau lebih kecil, lebih besar, itu caranya itu adalah sama ya. Oke, kita akan masuk ke kalian sebagai tugas ya. Jadi kalian kirimkan nanti semua operator yang ada di sini ya, file Excelnya, mulai dari pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, equivalent atau sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, dan seterusnya. Seperti ini aja, lalu kirimkan nanti ke Google Classroom-nya sebagai tugas hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke layout ya, ataupun printnya. Nah, jadi ketika kita ingin mau memprint di Microsoft Excel, itu tidak semudah ngeprint di Word ya, karena begitu luas tampilan kerjanya ya. Jadi mana yang mau di print, itu dia harus diseleksi terlebih dahulu ya. Ini kan tampilan untuk lembar kerja keseluruhan ya. Jadi ini kalau untuk per lembarnya dia di sini pack layout. Nah, ini normal di pack layout ini. Nah, dia akan menampilkan seperti di Word ya kan, per lembar dia. Nah, jadi yang aktif di sini adalah yang ada kita isi aja gitu. Nah, seperti di sini nggak ada isinya, dia akan hitam. Artinya apa? Ini tidak akan di-print gitu. Ini juga, jadi ada 2 lembar ini yang akan terprint kalau kita print begitu saja ya. Jadi harus diseleksi terlebih dahulu. Misalnya kita akan mengeprint yang ini saja, yang pangkat. Jadi caranya itu adalah kita cari set print area. Print area ya, di menu page layout sini, print area. Sorry, harus kita blok dulu ya. Misalnya ini mau kita print ya kan, lalu kita atur print areanya, set print area. Nah, jadi ketika kita mau print ini, jadi kita tinggal Ctrl V, reviewnya hanya yang terseleksi print area tadi, yang ini saja gitu ya. Ini aja yang terprint. Atau kalau di sini tidak nampak, dia harus di print area tadi, di preview sebelum kita print. Kalau untuk ukuran kertas sama ya, kalau mau portrait atau landscape bisa di orientation sama seperti di Word. Soalnya orientationnya portrait ya, maka di sini juga akan sama ya. Kalau ini kita hapus, maka ini akan menjadi hilang dia, akan gelap dia tampilannya. Yang terang inilah yang akan di print nanti atau yang ada datanya, seperti itu. Oke, cukup ini dulu ya. Oh, ada lagi ya, kita belum save ini, belum save lembar kerja kita ini. Jadi bisa kita save dulu, Ctrl S, di mana mau kita save ya, terserah kalian.
mau di dokumen, di download, atau di folder-folder kalian, terserah ya. Kita save ini di dokumen aja. Materi 1 Microsoft Excel. Oke ya, jadi ini sederhana dari Microsoft Excel. Jadi di sini ada, bisa kita mau membuat lembaran sheet baru lagi di sini ya, sheet 2. Nah, jadi akan ada sheet baru tanpa harus kita membuka banyak file Microsoft Word-nya ya, Microsoft Excel-nya ya. Jadi bisa banyak lembaran untuk lembar kerja kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan buka sesi diskusi di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.